Harinya itu berkaitan dengan militer. Kalau judulnya ya, karena militer ini kaitannya dengan peperangan, tapi insya Allah yang diberikan ke saya itu kita tidak membahas tentang perangnya, tapi membahas tentang 3 hal besar ya. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di keluarga satu. Yang kedua, kepemimpinan Nabi SAW dalam dakwah. Dan yang ketiga, bagaimana beliau itu mampu mempengaruhi orang lain. Ya. Ini 3 poin yang insya Allah kita akan bahas. Dan saya akan tablik saja, akan sampaikan. Yang perlu dicatat silakan dicatat. Ya. Saya tidak siapkan slide, tapi mudah-mudahan ketika bercerita tentang napak tilas dari tempat-tempat yang pernah saya kunjungi, lalu bercerita dari tempat-tempat tersebut, mudah-mudahan itu mampu menjadi inspirasi untuk kita bersama. Kaitannya dengan leadership, kepemimpinan ya, insya Allah di sini semua pemimpin karena Nabi SAW menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin ya. Yang bapak-bapak pemimpin bagi keluarga, yang ibu-ibu pemimpin bagi rumah tangga ya. Bagi yang belum menjadi bapak-bapak juga insya Allah bahagian kesempatan itu akan Allah berikan. Maka ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap ilmu yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dan ini yang kita jalani bersama. Kita akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, berarti itu akan bersinggungan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau memimpin rumah tangganya, dan ketika dalam masyarakat kita juga pasti berdakwah, dan itu bersinggungan juga dengan bagaimana kita mencontoh dan menteladani Nabi SAW berdakwah. Dan yang terakhir ini yang mulai ramai di akhir zaman seperti kita ya, bagaimana kita ini menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain, bukan hanya dipengaruhi. Baik, yang pertama ketika berbicara tentang kepemimpinan Nabi SAW dalam keluarga. Kalau kita lihat Nabi SAW dibagi 2 fase ya. Fase sebelum Islam dalam hal keluarga. Fase sebelum Islam dan fase sesudah Islam. Nanti kalau kita bicara tentang kepemimpinan Nabi dalam hal dakwah, hanya fase sesudah Islam. Ya, tidak ada cerita dakwah Nabi sebelum Islam mendakwahkan apa, tidak ada. Tapi fase sebelum Islam, itu salah satunya ketika berbicara tentang kehidupan beliau adalah fase keluarga. Jadi ada fase sebelum Islam, ada fase sesudah Islam. Ketika berbicara tentang fase sebelum Islam, maka kita akan berbicara bagaimana Nabi SAW menjadi pemimpin keluarga secara fitrah gitu. Tidak bisa kita katakan oh itu tidak bisa jadi rujukan dong. Kenapa? Karena Nabi belum jadi Nabi. Tidak. Karena secara fitrah Nabi SAW sudah dibimbing walau kala itu belum menjadi Nabi. Dalilnya mana? Salah satunya adalah Nabi SAW dari kecil sampai dengan beliau itu diutus menjadi Nabi belum pernah sujud kepada patung. Padahal kala itu, kalau kita lihat budaya Arab, patung itu menjadi kebiasaan. Bahkan patung itu bukan hanya sekedar yang kita dengar, Lata, Uzza, Manat, bukan, itu jauh dari Mekah, jauh, letaknya ratusan kilometer. Bukan di seputaran Ka'bah, jauh. Yang di seputaran Ka'bah ada kurang lebih 360 patung. Lalu patung yang paling banyak, patung yang ada di rumah-rumah mereka. Dan patung itu tergantung dengan profesi. Kalau profesi orang yang ada di rumah itu tukang batu, maka mereka buat patungnya dari batu lalu mereka sembah. Kalau profesinya tukang kayu, maka mereka buat patung dari kayu, mereka sembah. Kalau profesinya tukang roti, maka mereka buat patung dari roti, mereka sembah ya. Maka ada cerita lucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau sempat tertawa di teras Masjid Nabawi ketika ditanya kenapa kau tersenyum sendiri wahai khalifah, kala itu sudah menjadi khalifah. Maka beliau menyampaikan aku teringat dengan masa jahiliyahku dulu. Kenapa? Dulu paceklik menghampiri Mekah dan paceklik itu masuk ke rumahnya Umar bin Khattab. Betul-betul lapar luar biasa. Di satu malam ketika sudah tidak tertahan lagi,
disampaikan pada istrinya. Kamu lapar nggak? Lapar. Mau makan? Dari mana? Udah mau nggak? Mau. Oke. Lalu lampunya dimatikan. Lampunya bukan lampu begini. Lampunya masih lampu apa namanya? Kalau bahasa Perancisnya itu lampu tintir. Nah, itu bahasa Perancis ya. Bahasa Inggrisnya lampu apa? Teplok. Bahasa Belandanya apa? Lampu apa? Ayo silahkan keluarkan bahasa masing-masing biar ketemu yang pas gitu. Dimatikan, gelap seketika, dibimbing istrinya. Ayo, depan udah ada, makan. Apa ini? Makan. Udah kenyang? Udah. Tunggu bentar, tanggung jawab, jangan langsung pergi, dihidupin. Begitu dihidupin kaget. Ya kenapa? Karena Tuhannya yang dimakan. Istrinya minta maaf Tuhan, maaf Tuhan. Umar bin Khattab juga bilang, maaf Tuhan, nanti kalau sudah ada duit lagi, bikin lagi. Maka kejadian itu membuat Umar bin Khattab tersenyum. Dan itu biasa gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW, walau beliau belum menjadi Nabi, beliau termasuk yang terlindungi untuk tidak sujud pada patung. Maka dari itu, ketika kita melihat bagaimana jalur hidup dan jalan hidup beliau sebelum menjadi Nabi, bukan berarti itu tidak menjadi panduan, bukan berarti itu tidak menjadi dalil. Ya, dia sudah merupakan bahagian panduan dan dalil. Walau nanti kita lihat, ya, akan diseleksi oleh dalil-dalil setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana beliau menjadi kepala rumah tangga, pimpinan keluarga, dibagi dua fase, sebelum Islam dan sesudah Islam. Bahkan sebelum Islamnya luar biasa, bukan sebentar. Dari usia 25 sampai usia 40, 15 tahun. Beliau menjadi kepala rumah tangga, yang itu Islam belum hadir dalam keluarga tersebut. 15 tahun. Ya. Sisanya kurang lebih 23 tahun. Beliau menjadi kepala rumah tangga di masa kenabian. Ya. Jadi 15 tahun sebelum kenabian, 23 tahun setelah kenabian. Ya. Yang pertama kita lihat bagaimana beliau menjadi pemimpin keluarga di fase sebelum Islam. Ditarik sedikit boleh ya, dari beliau bagaimana memulai keluarga dulu. Mohon maaf bapak-bapak di sini ada yang masih bujangan? Oh masih, alhamdulillah. Yang istri masih satu ada? Atau baru satu ada? Bujangannya cuma satu ya. Kalau tarik terlalu jauh juga, tapi nggak apa-apa deh ya. Bapak-bapaknya sambil mengenang kembali fase dulu, mengingat ya ketika mendekati sang bidadari. Nabi SAW ketika ingin menikah, usianya berarti kalau menikahnya 25, berarti keinginan sebelum menikahnya sebelum 25 ya. Tapi fase ini begitu dekat karena selesai beliau dari mengemban tugas mengemban tugas dagang ya, yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada beliau. Tidak lama dari kedatangan beliau, lalu dilamar oleh Khadijah. Ya, dilamar dalam tanda kutip gitu ya. Ini fase sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW mampu membangun integritas dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Nabi sebelum membangun keluarganya, membangun integritas. Beliau itu diangkat oleh Khadijah untuk menjadi duta dagangnya, kurang lebih usianya 21 tahun. Ya, 21 tahun. Diminta untuk memimpin kafilah dagangnya Khadijah menuju ke Syam. Di usia 21 tahun yang lebih luar biasa lagi, Nabi Muhammad SAW kala itu tidak pernah punya background untuk memimpin kafilah dagang. Jangan memimpin kafilah dagang, dagang saja tidak punya background. Kenapa? Karena beliau itu dari masa remajanya sampai dewasanya itu lebih banyak diisi dengan menggembala kambing. Ya, kambing punya fulan dari Quraisy, kambing punya fulan dari Quraisy, dan semuanya itu orang berlomba-lomba untuk bisa kambingnya itu digembalakan oleh Muhammad.
Sampai istilah kita sekarang itu kalau orang mau gembalain kambing dengan Muhammad, kala mudanya ya, itu harus inden. Ini, waduh mohon maaf. Ya, ini masih panjang nih yang mau digembalain. Kenapa? Karena beliau dari itu mengemuka julukan yang kita kenal bersama, yaitu Al-Amin, dapat dipercaya. Ya. Luar biasanya kalau ada orang kala itu, ini mohon dipahami, orang nitip gembalaan kambing tidak seperti jumlah sekarang ya. Orang kalau dulu menitip gembalaan kambing itu minimal ratusan. Yang kadang jumlah kambingnya yang punya aja nggak tahu berapa. Kalau mau pergi ya udah pergi aja, kalau pulang ya sudah terima saja. Maka sangat memungkinkan bagi mereka yang menggembalakan kambing itu untuk mengambil kambing itu, diambil dijual. Kalau tidak diambil kambingnya, minimal diperah susunya. Kan nggak mungkin. Kalau kambing 500 yang punya, lalu tiap malam sebelum kambing itu masuk dipegangin, kurang nggak susunya, kurang nggak susunya, kan nggak mungkin. Ya kan? Itu dari susunya. Belum lagi dari bulunya. Domba, Masya Allah, luar biasa. Kala itu menjadi komoditi yang dicari. Dulu belum ada penghangat ruangan. Ketika datang masa dingin, itu bulu domba itu betul-betul dibutuhkan. Kita nggak ngerasa ya pentingnya bulu domba. Karena nggak ada musim dingin. Saya pernah di Rusia, di puncak bukit Kaukasus, min 15 derajat. Min 15 derajat. Kulkas saja 0 derajat. Ini min 15 derajat. Itu orang-orang di sana pakai topi bulu domba. Ya. Orang-orang pegunungan Kaukasus itu. Ada satu petinju muslim yang terkenal tuh. Namanya siapa? Habib itu, ya. Kan topinya terkenal tuh, modelnya gitu. Itu orang kalau nggak tahu mungkin tidak aware gitu ya. Tapi begitu kalau kita pakai itu hangatnya bukan cuma di kepala ternyata. Minimal sampai setengah sini ini hangat. Kalau jaket biasa mau setebal apapun itu tembus sampai tulang. Tapi begitu pakai yang bulu domba asli, itu kalau kita pakai yang cuma hanya nempel saja, hangatnya itu sampai ke seluruh badan. Maka kala itu luar biasa dibutuhkan bulu domba. Nabi SAW kambing yang datang pada beliau itu jangankan berkurang kambingnya dijual atau disembelih, tidak. Susunya tidak berkurang, bulunya tidak berkurang 1 mili pun. Maka semua orang pengen supaya digembalakan oleh beliau. Dari sinilah akhirnya omongan itu jalan, berputar dari satu orang menuju orang lain, satu orang menuju orang lain. Integritas Nabi mampu dicitrakan menjadi seseorang yang kala itu betul-betul dibutuhkan. Ya. Sampailah berita itu pada Khadijah. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mampu untuk memikat Nabi Muhammad juga dengan apa yang dimiliki. Akhirnya Nabi Muhammad menerima tawaran Khadijah untuk bisa menjadi pimpinan kafilah dagang. Singkat cerita berangkat. Ketika berangkat pulang sampai di Mekah kala itu usianya mendekati 25 tahun. Khadijah ketika mendapatkan berita dari Maisarah berkaitan dengan jagonya Nabi Muhammad itu dalam berdagang. Ya, mudah-mudahan nanti dibahas tuh kaitan dengan leadership Nabi Muhammad SAW di saat perjalanan dagang beliau. Ya, saya pernah bahas ini ketika diminta oleh salah satu bank syariah ya. Dan ketika dibahas ini ternyata ya luar biasa ya. Nampaknya menurut mereka yang sudah bergelut dalam bidang keuangan, ini yang harusnya digencarkan untuk dipahami oleh kaum muslimin gitu. Betapa Nabi SAW kala itu mampu menjadi pionir dalam metode dagang yang belum pernah dikenal di zamannya, apalagi untuk jangankan zaman beliau, zaman sekarang saja ketika mendengar itu menjadi sesuatu yang baru, apalagi di masa beliau. Tapi itu tidak membuat Khadijah kala itu serta merta untuk terpikat hati. Yang lebih membuat Khadijah kala itu terpikat hati adalah ketika Nabi Muhammad SAW dalam cerita Maisarah ada hal-hal yang berkesesuaian dengan mimpi Khadijah. Khadijah kala itu pernah bermimpi ketika rombongan dagang ini sudah berangkat, bermimpi di malam hari dia melihat ada bintang yang begitu menarik perhatiannya. Lalu dia keluar. Begitu keluar bintang itu nampak menjauh. Dia datangi lagi nampak menjauh, didatangi lagi nampak menjauh. Tiba-tiba ketika dia terus menjauh dari rumahnya, bintang itu
jatuh. Ketika bintang itu jatuh, dia ikuti kemana arah bintang itu jatuh, dan jatuh ternyata di rumahnya. Setelah itu dia terbangun dari mimpinya. Ya. Ada di sini akhwat yang belum menikah? Nah, kalau ada mimpi bintang jatuh, siap-siap. Lalu apa kelanjutan dari mimpi bintang jatuh ini? Beliau datangi sepupunya Waraqah bin Naufal. Dia cerita, saya mimpi begini, ada bintang jatuh, kira-kira apakah makna dan lain sebagainya. Diceritakan oleh Waraqah, akan datang orang ke rumahmu dan diam di rumahmu, dan dia orang yang memiliki perkara agung di akhir zaman ini. Khadijah berpikir, siapa gerangan? Apakah orang tersebut yang akan menjadi pembantuku? Tapi kalau pembantu kok dia bisa terus tinggal di rumah segala macam. Kalau menikah saya sudah tidak terfikir lagi untuk menikah. Segala macam bergelayut dalam pikiran Khadijah. Ketika pulang Maisarah cerita, dan ceritanya klop. Kenapa? Karena Maisarah cerita ketika di Basrah, ketika Muhammad ini sedang bersandar di sebuah pohon, tiba-tiba datang rahib Buhairah yang menyampaikan tentang bla 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 bla, mengatakan bahwa ini nabi. Maisarah antara percaya atau tidak, tapi kalau tidak percaya, ketika jalan pulang, itu semua yang diceritakan oleh pendeta tadi itu atau rahib tadi itu hampir 100% terjadi. Batu memberikan salam. Nabi Muhammad kala itu belum tahu. Assalamualaikum. Nabi hanya lewat saja. Awan menggelayut, menggantung sampai perjalanan dari Syam sampai ke Mekah. Nabi kala itu belum tahu. Pokoknya sampai detik terakhir Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi belum tahu. Tapi itu diceritakan oleh Maisarah, yang akhirnya membuat seolah ini merupakan bahagian dari tanda yang menjadi clue bagi mimpinya itu. Ya. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW mampu sebelum pernikahan itu membantu sebuah opini di masyarakat tentang integritas beliau, dan mampu untuk membuat calon istrinya itu tertarik bukan hanya sekedar pada materi. Karena beliau tidak memiliki materi, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum beliau menikah, Khadijah tidak berani untuk serta-merta menyampaikan itu kepada beliau. Maka melalui perantara, ya, perantaranya itu diminta untuk menyampaikan pada baginda Nabi. Ya. Lalu Nabi SAW melihat, bertanya siapa ketika didatangi oleh seorang sahabatnya Khadijah gitu. Ditanya, wahai Muhammad, dan ini merupakan saudara juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ditanya, wahai Muhammad, usiamu yang sudah 25 tahun ini, apa yang membuatmu itu tidak mau untuk menikah? Lalu dijawab oleh baginda Nabi, saya bukan tidak mau menikah, tapi ya seperti apa yang ada di pemuda Quraisy kebanyakan ya. Ketika usia sudah datang dan tidak menikah, itu alasannya karena belum cukup harta yang dimiliki. Maka kala itu ditanya oleh sahabat Khadijah ini, apakah kalau ada seorang wanita yang mau menerimamu apa adanya, dan dia memiliki kedudukan dan kekayaan, kira-kira apakah kau terima? Kira-kira jawaban Nabi apa? Kira-kira jawaban Nabi apa? Hah? Coba yang masih bujangan, jawabannya apa kira-kira? Mau. Tapi Nabi tidak jawab begitu. Ditanya, siapa dia? Ditanya dulu, jangan langsung mau gitu, jangan. Tanya, siapa dia? Maka dijawab, dia adalah Khadijah. Gitu kan. Wanita yang diharapkan bukan hanya oleh orang-orang yang bujangan seperti Nabi. Tokoh-tokoh Quraisy itu semua kalau ditanya cita-citamu apa? Tidak ada lain kecuali meminang Khadijah. Itu saja coba. Bayangkan. Tiba-tiba ada seorang yang datang utusan Khadijah minta supaya Nabi menerima. Waduh, itu luar biasa. Tapi Nabi SAW juga, ya, bukan Nabi Muhammad kalau tidak selalu cool gitu ya. Ketika di Khadijah, akan aku fikirkan. Gitu. Padahal nggak punya apa-apa. Gitu. Akan aku musyawarahkan dengan paman-pamanku. Datang ke pamannya. Kalau datang ke pamannya sudah jelas itu ya bagaimana ceritanya. Begitu disampaikan kepada Abu Thalib, wah langsung nggak pakai lama. Langsung. Dia adalah wanita yang paling cocok untukmu wahai Muhammad. Wah langsung. Dah selesai pernikahan. Ini fase awal gitu ya. Bagaimana Nabi SAW kala itu di tengah budaya Arab yang tidak mampu menjaga muru'ah
Nabi SAW mampu menjadi orang yang menjaga muruah, kehormatan, sehingga mampu dan dimampukan oleh Allah untuk mendapatkan orang yang terhormat. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana memulai rumah tangga agar mendapatkan pasangan yang mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, maka perbaiki diri. Karena Nabi SAW mendapatkan Khadijah bukan hanya modal ketampanan semata, tidak, bukan hanya modal harta, tidak, tetapi ketika Nabi mampu untuk memperbaiki akhlak, kala itu belum berkaitan dengan syariat ya, memperbaiki akhlak, maka Nabi SAW Allah pertemukan dengan orang yang paling cocok dengan beliau. Ya. Yang kedua, ketika Nabi SAW memulai mahligai pernikahan dengan Khadijah, fase sebelum Islam hadir, bagaimana? Pertama, Nabi SAW pindah dari rumah pamannya Abu Thalib ke rumah Khadijah. Pindah dari rumah pamannya ke rumah Khadijah. Ini mungkin suami memahami tentang psikologis ini gitu ya. Bagaimana seorang lelaki yang kalau kita lihat secara syar'i itu qawwamuna 'alan nisa, ya, yang lebih punya sesuatu dibanding dengan wanita, tapi tiba-tiba ketika sudah menikah pindah ke rumah istri, ya, yang memang notabene-nya secara dunia dia lebih mampu. Di sini banyak orang tidak melihat, tetapi kalau kita mau mencoba untuk mengambil fitrah bagaimana baiknya akhlak Nabi SAW, maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Bagaimana seorang suami seolah dia bukan dipaksa, tetapi menurunkan, dimampukan oleh Allah untuk menurunkan egonya sehingga beliau tinggal di rumah istrinya. Kalau saya mah senang Ustaz. Gitu ya. Itu cocok itu Ustaz. Kalau punya yang sudah settle, rumahnya banyak, saya tinggal pindah. Itu berarti tidak mampu untuk menjadi leader kita. Ya, tidak mampu untuk menjadi leader. Tapi kita lihat di sini kenapa Nabi SAW pindah ke rumah Khadijah. Yang kala itu budayanya Arab, ya, bukan budaya model seperti kita. Kalau model seperti kita senang aja, jangankan tinggal di rumah istri, Ustaz, tinggal di rumah mertua aja oke kok saya. Kalau perlu lama juga di mertua nggak apa-apa Ustaz. Ya. Alhamdulillah saya nggak perlu keluar uang, nanti nunggu mertua meninggal saya dapat warisannya, kan aman saja Ustaz. Ya, jadi nggak ada masalah buat saya Ustaz. Bukan dilihat dari situnya. Ya, kita lihat budaya Arab. Ya. Arab itu lelaki, waduh, segala-galanya, dan wanita itu tiada nilainya. Itu Arab masa itu jahiliyah. Maka jangan heran ketika mendengar cerita ada seorang yang punya anak perempuan rela dibunuh. Ya, kenapa? Dalam tanda kutip seolah itu merupakan aib. Dia akan menjadi pembeban hidup yang akan memberatkan, tidak punya kemampuan. Ya. Manusia yang menjadi kelas nomor sekian ini, maka tidak pernah ada laki-laki dalam benaknya kok mau di bawah dia. Ya. Ini seorang Muhammad yang terkenal memiliki integritas, yang seolah itu merupakan bahagian daripada pujian yang diberikan oleh kaumnya. Tiba-tiba dia harus menikah dengan wanita kaya, walaupun kaya namanya wanita, tetap dia adalah kelas 2 di antara bangsanya. Tiba-tiba dia masuk ke rumah istrinya. Iya kan? Nih, kalau ini dibawa jadi agak paham gitu. Ya, kalau bahasa sekarang ini pasti akan jadi omongan orang. Oh ternyata, gitu loh, gitu bahasanya begitu. Cuman kalau ternyatanya sekarang nggak digubris, kenapa? Yang penting saya dapat rumah, kan begitu. Iya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi tidak begitu. Dulu tekanan masyarakat itu berat. Ada seorang lelaki kok menikah dengan seorang wanita, tinggal di rumahnya dia, dan dia tidak punya kemampuan untuk bisa melindungi wanita itu dari segi hartanya, dari segi apa segala macam. Wah, itu udah langsung derajatnya langsung turun drastis. Gitu. Kalau kita sekarang mungkin bisa naik derajat gitu, karena kita terlalu materi. Ya. Melihat orang tadinya naik sepeda tiba-tiba nikah sama janda yang punya pom bensin 10, ya, punya rental mobil 7.
ya, punya showroom 5. Tadinya naik sepeda, tiba-tiba naik mobil. Ya, semua orang nggak ada yang akan mencela, langsung semuanya hormat, Mbak. Yang tadinya diusir-usir, sepeda sana, sepeda sana. Oh, begitu bawa mobil, lain ceritanya. Itu kita, tapi di sana tidak. Nah, ini yang perlu diambil. Bagaimana seorang lelaki yang bernama Muhammad kala itu secara fitrah, walau belum diangkat menjadi nabi, tapi beliau diarahkan. Dan ini bisa apa ya? Menjadi sinyal bagi kita untuk mempelajarinya. Wabil khusus laki-laki. Nabi SAW mampu menurunkan egonya sebagai seorang lelaki, yang dicari adalah maslahat. Mampu untuk berdiskusi dengan wanita dan tidak memaksakan kehendaknya. Yang kala itu bisa saja. Khadijah, situ yang sudah mau nikah sama saya ya. Ingat, pertama yang mau nikah bukan saya loh, situ. Wah, gitu kan. Saya keturunan Quraisy. Tahu siapa kakek buyut saya? Hashim. Oh gitu misalkan. Jadi mau nggak mau kamu harus ikut. Gitu ya. Ini memaksakan gitu. Dan itu yang terjadi pada masa itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW seorang membuat budaya baru. Gitu. Tidak. Hidup bukan dilihat dari gengsi. Hidup bukan dilihat dari strata yang dipandang oleh manusia. Tapi hidup itu bagaimana keluarga itu mampu bermusyawarah dan mengambil manfaat. Itu. Walaupun mungkin modelnya nanti dirubah. Tidak harus modelnya seperti itu. Ya. Secara garis besar, seolah Nabi ingin mengajarkan bahwa keluarga itu tidak tergantung pada omongan orang. Tapi keluarga itu adalah bagaimana keluarga itu menilainya. Bagaimana keluarga itu menikmatinya. Ini kadang-kadang banyak orang yang ketika berkeluarga itu mengikuti omongan orang. Rumahnya ngontrak terus, dengar omongan orang. Akhirnya timbul cekcok. Pak, kerja udah berapa tahun, Pak? Ya, mama tahulah kerja papa berapa tahun. 17 tahun. Itu dengan teman papa yang sekantor yang sudah beli rumah 2 itu. Itu teman papa masuk bareng kantor kan? Ah iya bareng. Tapi kenapa dia udah beli rumah kita belum? Gitu. Ya. Ntar yang lain lagi mobil, ntar yang lain lagi, semuanya dunia, dan itu mengikut apa kata orang. Ya. Akhirnya apa? Keluarga ini tidak mampu merasakan kebahagiaan karena semuanya mengikut apa kata orang aja gitu. Ini begini, semuanya apa kata orang. Nabi SAW walau wahyu belum hadir dalam kehidupan beliau di masa awal ini, tetapi beliau secara akhlak menunjukkan pada kita bagaimana keluarga itu dibina ya bukan kata orang. Keluarga itu dibina bagaimana keluarga itu merumuskan, datang berdua dengan suami, dengan istri, kira-kira kita mau bina seperti apa, ke depan mau bagaimana. Lalu ini jalan yang kita jalani. Tidak peduli ketika kita sudah tahu bahwa ini jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jalani, tidak peduli apa omongan orang. Ada orang ketika ingin memasukkan anaknya ke pondok malu. Waduh, kata orang nanti kalau masuk ke pondok itu gedenya mau makan apa? Ya makan nasi lah. Masuk makan apa? Oh enggak dong, kalau keluarga saya itu sekolahnya sekolah internasional. Wah, gitu. Ya. Coba lihat nih, wow begitu lagi kumpul keluarganya. Nih. Usianya baru 6 tahun, tapi sekolahnya dari subuh sampai subuh lagi. Wah, gitu. Sekolahnya berangkat pagi, jam 6 udah berangkat, pulang jam 4, nggak langsung pulang ke rumah. Langsung les bahasa Inggris. Habis les bahasa Inggris, les bahasa Spanyol. Habis itu les balet. Habis les balet, les piano. Bilang anak begini nih cepat mati biasanya. Tekanan yang terus kita minder, malu. Enggak boleh begitu. Oh, Anda boleh. Anak Anda bisa bahasa apa? Bahasa Spanyol. Anak saya bisa bahasa ibunya. Oh. Habis bisa bahasa ibunya, bisa bahasa bapaknya. Bisa terus. Apalagi kalau itu berkaitan dengan syariat, jangan malu. Anak saya bisa bahasa Arab. Boleh dicoba. Boleh komunikasi dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bisa bahasa Arab. Karena itu bahasa Arab. Harus mampu untuk memiliki sesuatu yang kita dan keluarga itu banggakan.
Apalagi sekarang, alhamdulillah kalau sekarang mah sudah banyak ya komunitas yang baik, sehingga ketika kita punya anak kita hafal Quran, alhamdulillah. Walaupun kadang masih berat gitu. Anak kita udah ajarin, ayo nak, ini ada seorang pahlawan besar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, siap Abi? Ceritain sama bapaknya. Bapaknya sudah belajar tuh seminggu, belajar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin menceritakan pada anak. Gitu, anaknya masuk sekolah, Bi, teman-teman diceritain Sa'ad bin Abi Waqqas pada nggak paham. Loh, terus pahamnya siapa? Ultraman. Gitu misalnya. Ya, terus siapa lagi? Ya, siapa lagi? Oh itu, itulah. Ya, gimana? Abi cerita tentang itu aja lah. Akhirnya minder. Nggak boleh. Ya, Nabi SAW kala itu walau belum menjadi Nabi, bagaimana beliau mampu untuk hidup dan tidak di bawah tekanan orang. Hidup tidak atas omongan orang. Membina keluarga ya sesuai dengan apa yang sudah dikhitohkan oleh mereka berdua, Khadijah dan Muhammad kala itu. Dan akhirnya luar biasa, memang keluarga itu hidup, kita tidak paham saja ya. Sebenarnya mereka hidup dalam keterasingan juga. Kenapa? Bagaimana kita lihat sekarang pengakuannya Zainab dan Ruqayyah, putri beliau. Ya. Beliau punya 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ya. Nanti anaknya ada yang laki Ibrahim dan Abdullah. Kita lihat pengakuan Zainab dan Ruqayyah. Ketika lagi main sama teman-temannya itu bawa makanan, diberikan persembahan pada patung yang ada di seputaran Ka'bah. Lalu ketika teman-temannya minta, Zainab dan Ruqayyah, ayo Zainab dan Ruqayyah beri, giliran kalian beri makan pada Tuhan kita. Apa jawaban Zainab dan Ruqayyah yang kali itu masih kecil, dan itu diceritakan ketika beliau sudah besar. Beliau mengatakan, kala itu dalam posisi anak-anak, bagaimana kami memberikan makan kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan madorot pada kami. Artinya keluarga itu mendidik dengan model yang seperti itu. Ini wahyu belum turun loh, wahyu belum turun. Tapi dia hidup dalam keluarga yang mungkin seolah dalam pandangan kita itu terasing, tidak nyembah berhala padahal itu merupakan bahagian yang biasa. Ya, tidak melakukan kebohongan padahal itu merupakan sesuatu yang biasa. Banyak ceritanya itu, dan ceritanya dari putri-putri beliau. Dan di situ terlihat bagaimana keluarga ini walau Islam belum hadir, tapi akhlak dan fitrah Islamiyah itu sudah ditanamkan oleh beliau. Dan beliau tidak minta kepada yang lain. Walau kala itu beliau hidup dalam keberlimpahan. Khadijah orang kaya. Dan ini bisa terasa dari orang kaya. Mendidik anak dengan kelebihan harta. Itu ternyata tidak jauh lebih mudah ketika mendidik anak dengan keterbatasan harta. Ketika harta berlebih itu juga ujian tersendiri. Ketika harta tak ada itu juga ujian. Tetapi ternyata ketika harta berlebih itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dan itu yang yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW, dan ternyata mampu menjadi keluarga yang Masya Allah sesuai dengan khitah yang dibina. Maka yang kedua, ketika beliau tidak tergantung pada apa yang diomong oleh orang-orang yang ada di sekitar, beliau mampu untuk terus menjaga khitah dalam keluarga walau itu tidak disampaikan. Ya. Maka kalau kita lihat bagaimana beberapa kejadian Nabi SAW itu selalu bermusyawarah dengan Khadijah. Termasuk salah satunya ketika beliau meminta agar ketika Zaid ada di rumah, beliau meminta agar Ali radhiyallahu anhu diangkat juga ke rumah Khadijah. Beliau sampaikan pada Khadijah, kalau di rumah ini ada Zaid, bagaimana kalau seandainya aku juga mengangkat putra pamanku untuk tinggal bersama dengan kita di rumah ini. Komunikasi itu selalu terjalin kita. Ya. Mudah-mudahan ini merupakan bahagian yang sinergi lah, atau bahagian yang diistiqomahkan. Ya, jangan semuanya itu serba. Kadang-kadang kalau saya lihat itu beberapa keluarga itu seolah sudah ini bagianku ya, kamu nggak usah ikut-ikut. Ini bagianku, kamu nggak usah ikut-ikut. Nggak boleh begitu. Nabi SAW bahkan sebelum Islam hadir pun beliau mampu untuk menunjukkan bagaimana komunikasi itu selalu hadir. Sampai
titik yang mungkin kala itu merupakan bahagian yang krusial. Awal ketika beliau mendapat wahyu, gemeter gitu ya. Lalu begitu sampai di rumah, minta istrinya, zammiluni, zammiluni, dasiruni, dasiruni. Wahai Khadijah, selimuti, selimuti, aku demam. Diselimuti. Lalu setelah itu disampaikan oleh Khadijah, itu ada kalimat yang ditanyakan oleh Nabi kala itu. Wahai Khadijah, apa gerangan pendapatmu? Maka Khadijah menyampaikan, wahai suamiku, aku yang paling tahu tentang siapa dirimu. Kau tidak pernah memutus silaturahmi, kau tidak pernah menzalimi orang, kau tidak pernah berbohong. Maka aku yakin yang datang padamu adalah makhluk yang baik. Tapi diminta pendapat dulu. Maka alangkah baiknya kalau kita juga termasuk bahagian. Ini kita bicaranya kan hanya sisi Nabi Muhammad ya, tidak bicara Khadijahnya dulu. Ya. Bagaimana suami mampu mengawali untuk membina musyawarah yang intens kepada istri, begitu juga istri bagaimana membina musyawarah yang intens kepada suami. Jangan jadi keluarga yang komunikasinya itu sehari hanya 3 kali. Pagi pak, pagi ma. Siang pak, siang ma. Malam pak, malam ma. Oh jangan. Ya. Tuh. Ada perkembangan apa? Cerita apa? Ya. Dan suami harus paham tentang fitrah sebagai seorang lelaki. Lelaki itu kosakatanya sehari semalam hanya 5.000, wanita sehari semalam 15.000. Jadi lebih banyak siapa, laki-laki atau wanita? Wanita. Maka kadang-kadang suaminya bertanya satu, jawabannya itu panjang dari istri. Nggak apa-apa. Ma, pendapat mama bagaimana? Ya. Tapi itu intens dibangun. Itu ketika sebelum, banyak tapi ini waktunya terbatas. Lanjut langsung ke ketika beliau sudah menerima wahyu, dan itu kita lihat dari beberapa hadis. Bagaimana Nabi SAW menjadi suami, memimpin keluarga, menjadi suami dulu. Ketika beliau menjadi suami, harmonisasi keluarga itu menjadi bahagian dalam kehidupan beliau. Contoh satu, beliau SAW itu senantiasa lisannya itu enak didengar oleh istrinya. Manggil istrinya tidak selalu dengan namanya. Ya. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Itu panggilan baik atau tidak? Jangan yang menyakiti hati, wahai yang jidatnya kelebar-lebaran, jangan. Wahai yang hidungnya pesek, jangan. Ya. Saya tidak tahu apakah sahabat sekalian punya panggilan itu kepada pasangannya masing-masing yang itu hanya dipahami oleh yang bersangkutan. Dulu ketika saya belajar tentang bagaimana kehidupan keluarga Nabi, sampai ada seorang syekh yang mengatakan kalau bisa kamu itu punya panggilan khusus untuk pasanganmu. Jadi ketika kamu itu hilang di pasar, kamu tinggal teriak satu kata, itu tidak ada yang paham kecuali pasanganmu. Wah, gitu. Entah apalah. Mungkin sang suami manggil istrinya meong, atau sang istri manggil suaminya haum. Contoh ya. Jadi begitu keramaian, bingung cari istrinya. Kalau istriku, semua tengok nanti. Atau ma, itu kadang-kadang saya kalau lagi bersama orang-orang ramai gitu, ada yang teriak ma, semua nengok. Oh, karena banyak yang panggilannya ma. Sampai suami, mohon maaf, bukan bu, itu yang di paling depan. Oh gitu. Berarti itu bukan spesifik gitu loh. Ya. Ada lagi nanti Umi, semua nengok. Oh. Gimana? Ada satu panggilan, itu yang dilakukan oleh Nabi. Sepele, tapi ternyata Masya Allah punya dampak yang lain. Gitu. Sehingga jadi ketahuan. Gitu. Ini pasangan lagi marah atau tidak. Ya. Kalau lagi baik, gitu, pasti panggilan itu akan disematkan baik dalam ucapan ataupun dalam tulisan. Tapi kalau lagi marahan, dia to the point. Bang, oh itu berarti lagi marah nih. Pulang harus dibeliin sesuatu supaya senyum lagi. Mampir toko emas, ya beli 2 kilo, kasih ke istri, pasti senang. Ternyata panggilan itu manfaatnya banyak. Gitu. Satu, untuk melihat bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang beda dengan yang lain.
Lalu keharmonisan terjaga. Bisa melihat pasangannya kondisinya bagaimana. Sehingga apa yang harus dia lakukan sebagai strategi agar keluarga itu mampu untuk menjadi keluarga yang terus langgeng harmonisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana di antara mungkin ratusan ya, tapi kita mencoba untuk mengambil satu dua lah. Nabi SAW itu senantiasa melakukan hal-hal yang mungkin dianggap tabu, tetapi itu menghadirkan kasih sayang. Contoh, beliau paling sering untuk meminta tangan istrinya menyisir rambutnya. Mohon maaf para suami, berapa kali dalam hubungan keluarga istri kita nyisirin rambut kita? Istri berapa kali untuk mencoba membuat suami kita tergerak untuk memberikan sisirnya pada kita? Oh gitu kan. Ini kan kadang-kadang enggak. Oh sisiran aja pakai. Yang suami ketika udah baik-baik nih habis pengajian gitu kan. Ma, tolong ma sisirin. Sisir aja pakai disisir-sisirin. Gitu. Langsung gitu. Cobalah sekali-sekali ya. Tabu, tadi saya bilang Nabi melakukan hal-hal yang mungkin di mata manusia tabu. Nyisir bukan nggak bisa, bisa. Tetapi itulah seni dalam memimpin gitu. Coba suruh sisirin. Selain disisir, aduh saya nggak punya rambut Ustaz, bagaimana? Ya kalau nggak punya rambut nggak usah sisir. Suruh pakein baju, gitu. Ya. Papa mau berangkat supaya lebih tampan, tolong jasnya dipakein. Gitu. Yang istri jangan lihat, udah kayak pembantu aja suruh pakein. Masa pembantu suruh pakein jas kan nggak mungkin. Orang sekarang melihat orang dulu itu seolah memperbudak wanita. Mohon maaf ya. Kalau orang dulu itu kan pulang dari kantor, bruk, sepatu dicopot, iya nggak? Kaos kaki dicopot. Orang melihat seolah itu adalah penindasan bagi wanita. Kok cuma suruh copot sepatu? Salah. Ya, jangan salah itu. Itu merupakan bahagian daripada pembinaan harmonisasi. Cuman kadang-kadang kita kan budaya ini langsung masuk budaya-budaya yang lain. Budaya barat yang mengatakan bahwa laki wanita itu sama. Mosok wanita suruh begini. Ntar lama-lama ketika masak, mosok wanita selesai kuliah S3 cuma suruh masak ikan asin, masak sayur asam. Cuma suruh hamil, melahirkan, gendong anak. Jangan salah. Justru itulah dia fungsinya seorang wanita. Walaupun memang ketika ditanya ada tidak dalil bahwa seorang istri itu harus masak, seorang istri itu harus nyuci, seorang istri itu harus bersih-bersih rumah. Tidak ada dalil. Tidak ada. Yang ada adalah hanya satu dalil bagaimana istri itu taat pada suami. Jadi ketika suami suruh nyuci, suami suruh masak, suami suruh bersih-bersih rumah, ya taati. Gitu. Kalau dalil khusus disuruh bersih-bersih rumah, disuruh nyuci, masak, nggak ada. Tapi kita perlu tahu bahwa hal-hal yang seolah di mata manusia tabu itu yang dilakukan oleh Nabi. Bukan di masa itu tidak tabu. Banyak hal yang dilakukan oleh Nabi itu sesuatu yang mungkin tabu. Gendong anak, dicium, sampai ada orang datang. Nabi mohon maaf. Beginikah kau perlakukan anak-anak? Iya. Bagaimana denganmu? Aku tidak pernah, aku punya anak 15 tapi tidak pernah aku cium satu pun dari mereka. Maka Nabi mengatakan tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang dari Allah yang tidak memberikan kasih sayang pada makhluknya. Ya kan? Nah ini yang harus dimulai. Ya. Ada sensasi tersendiri. Walau saya menikah udah 35 tahun Ustadz, emang masih pantas sisir-sisiran? Masih. Justru nanti di situ ada rahmat dan berkah dari Allah yang lain. Ya. Kalau capek saling pijet. Ya, alhamdulillah kalau ini biasanya banyak. Masuk angin nih. Kerokin. Wah, kalau kerokin aja iya gitu kan. Karena nggak bisa ngerok sendiri kan. Kalau ngerok sendiri repot gitu ya. Kalau sisir masih bisa sendiri. Tapi tidak ada salahnya dicoba. Bahkan pada hal-hal yang sifatnya pribadi. Ketika kita berbicara tentang masalah hukum air gitu ya. Ada di sana hadis yang menerangkan tentang air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang diambil dari bersucinya seseorang. Lalu di situ ada perintah Nabi SAW, Nabi melarang
seorang wanita mandi dari sisa airnya laki-laki dan laki-laki mandi dari sisa air wanita. Fal yaghtarifa ma'an. Kalau memang mereka harus mandi bersama maka hendaknya nyiduk bareng. Ini mohon maaf, memang agak pribadi tapi itu yang dilakukan oleh Nabi. Karena ini lingkungannya keluarga. Saya nggak tahu dari bapak dan ibu yang sudah berkeluarga itu apakah pernah mandi bersama. Ya. Mandi bersama, terus mandi aja, kalau buang air nggak usah bersama. Mandi bersama. Ini hal yang sensitif dicontohkan oleh Nabi. Apalagi yang lain, makan bersama. Nonton kajian bersama. Kalau sudah sampai rumah handphone, sudahin deh. Ini kadang-kadang enggak. Terus sampai rumah salaman cium-cium, nggak selesai, langsung main handphone. Setengah jam tuh begitu. Ada mama ya? Oh iya pak, lupa, mama lagi update status. Lanjut. Nah, saya gitu. Sendiri-sendiri gitu. Anaknya ngelihat, deketan kok main SMS-an gitu. Kenapa? Kebersamaan itu seolah dipisahkan dengan yang seperti itu. Coba deh. Dibangun kebersamaan. Entah apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Sekali-sekali naik kereta api berduaan gitu. Naik kereta apinya jangan di sini, di Moskow gitu ya. Jadi ada sensasinya gitu. Ya, sekali-sekali apa berdua ya, yang kelihatannya itu tidak dilakukan oleh kita dalam jangka waktu panjang atau mungkin itu sesuatu yang mustahil. Tapi ternyata itu yang akan mendatangkan kebaikan. Komunikasi jadi mudah, tidak ada penyumbatan. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW sampai beliau menjelang ajalnya. Artinya tidak pada posisi ketika beliau itu pengantin baru, tidak. Tidak aja ketika beliau itu menjalani bulan madunya, tidak. Tetapi bulan madunya itu terus sampai beliau itu ajal menjelang. Ya, karena beliau juga wafat di pangkuan istrinya tercinta. Ya, artinya sampai detik terakhir. Bagaimana namanya keharmonisan dan keromantisan itu senantiasa hadir di rumah beliau. Lalu bagaimana dengan putra dan putrinya? Waduh, Masya Allah. Beliau termasuk orang yang begitu sayang dengan putra dan putrinya. Tidak banyak yang bisa kita sampaikan, tetapi kalau kita lihat bagaimana cinta beliau kepada putri-putrinya. Ya. Cinta beliau kepada Zainab, cinta beliau kepada Ruqayyah, ya, cinta beliau kepada Ummu Kulsum, cinta beliau kepada Fatimah. Kalau Ibrahim dan Abdullah memang usia beliau tidak panjang. Jadi kita bisa hanya melihat cinta beliau itu sampai pada beliau meninggal dunia. Jadi seolah tetesan air mata Nabi ketika menyertai pemakaman putranya itu merupakan bahagian daripada cintanya. Karena ketika Nabi meneteskan air mata itu sempat ditanya oleh para sahabatnya, air mata apa itu wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan ini air mata cinta. Lalu bagaimana dengan putri-putrinya? Nah, ini baru kelihatan. Ya. Nabi SAW itu kalau dengan putrinya tidak seperti Nabi. Ya, tidak seperti pemimpin. Jadi seolah semua itu ditanggalkan. Ya. Ketika masuk rumah bertemu dengan putri-putrinya, maka seolah beliau itu bukan nabi, seolah beliau itu bukan pimpinan tertinggi, bukan seorang jenderal, bukan, semuanya bukan, beliau adalah ayah. Betul-betul ketika, ini yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha, ketika bertemu dengan ayahnya, seolah waktunya yang dimiliki oleh ayahnya itu semua diberikan pada dia. Maka dia menjadi anak yang begitu bangganya memiliki ayah seperti Nabi Muhammad SAW. Itu yang kadang-kadang kita luput. Pulang ke rumah sudah tidak jam kerja. Tapi kadang-kadang masih, "Pa, bentar, papa mau kerja." Anaknya mikir, udah di rumah masih kerja aja nih papa. Ya. Ketika ada apa seolah itu menomorduakan mereka gitu. Sampai pada momen-momen yang itu merupakan bahagian daripada mungkin menurut mereka sejarah. Tapi kadang-kadang kita sia-siakan begitu saja. Banyak orang yang hanya sekedar mengambil rapot anaknya saja pakai diwakilkan. Mama yang ambil rapotnya, aduh papa sibuk banget nih.
Ah, mama juga sibuk, bukan papa aja yang sibuk. Terus kasih siapa? Pembantu aja dah. Pembantu juga sibuk. Terus siapa? Titip tetangga aja. Tuh. Momen-momen nanti lama-lama sampai mau menikahkan anaknya juga nggak bisa hadir, walaupun nggak ada, alhamdulillah. Tapi bisa jadi kemungkinan itu akan terjadi gitu. Kalau memang ternyata orang akan sibuk. Dan seolah yang ada dalam benak seorang laki-laki itu atau seorang ayah itu sibuknya dia itu untuk anaknya. Oh gitu, itu yang jadi masalah itu. Ketika keluarga minta waktu, tiba-tiba yang ada dalam benak orang tua itu kadang-kadang ini pun untuk kalian, oh gitu kan. Padahal kadang-kadang itu yang tidak diminta oleh mereka. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Maka kadang-kadang saya kalau ngisi malam begini ini agak berat, bukan apa-apa. Karena Nabi SAW itu beliau seorang jenderal, beliau seorang pimpinan, beliau seorang, semua tampuk kepemimpinan ada pada beliau. Tapi setelah Isya beliau sudah di rumah. Waktu semua untuk keluarga. Oh, gitu kan. Nah, kadang-kadang bingung juga ini kan harus untuk dakwah. Iya dakwah. Tapi mosok sih dakwah kita jauh lebih dahsyat dibanding dengan Nabi Muhammad. Akhirnya apa kan? Akhirnya jadi saya tidak menjudge majelis ini gitu, bukan ya. Tapi akhirnya kan begitu, malam. Ustadznya malam, jamaahnya malam. Nah, ketika pengajian jarang kalau malam itu bawa anak-anaknya. Anak-anaknya di rumah nungguin. Ketika nungguin gak ada bapak ibunya, apa yang dikerjakan? Ya apa yang dia bisa saja. Nah, akhirnya ngapain? Nonton. Akhirnya yang menjadi pendidik di malam itu adalah TV. Ya. Makanya besok kalau kesini bawa aja semuanya. Anak saya 12 Ustaz, bawa aja semuanya. Rame Ustadz ya sudah suruh ke situ. Nah, mudah-mudahan nanti kalau rame anak kan ada pengajian khusus buat anak-anak. Kenapa? Karena itu tadi gitu. Ya. Ada salah satu ustadz saya yang mengajarkan banyak ilmu dengan saya. Beliau tuh pokoknya sudah, walau beliau doktor, ya. Tapi ketika sudah pengajian yang ini udah stop. Kenapa? Malam untuk keluarga. Masya Allah, luar biasa. Tapi betul ketika berbicara dengan putra dan putrinya yang sekarang sudah punya anak lagi segala macam, itu sesuatu yang sangat berkesan untuk mereka. Gitu. Wah kalau namanya Abi itu, wah semuanya begitu. Gitu. Ya, udah luar biasa ya. Mantap sekali kasih sayang yang dicurahkan. Dan begitulah Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh putri-putrinya, kalau sudah berhadapan dengan anak-anaknya, maka beliau sudah tidak lagi seolah menjadi nabi, jenderal, apa segala macam yang ada pundaknya, sudah tidak ada lagi. Seperti ayah kepada anaknya. Kadang bahasanya digunakan bahasa putrinya. Kadang ketika dia bergurau-bergurau dengan putrinya, maka para sahabat ketika melihat Nabi sudah bersama dengan Fatimah, sudah lain ceritanya. Ketika di sini memberikan strategi perang, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini, selesai nih. Strategi perang itu bukan ringan, tegang, apalagi musuh yang dihadapi tidak pernah kecil. Tapi begitu selesai melipir, di situ ada Fatimah, sudah seolah jenderalnya sudah hilang, menjadi seorang ayah yang banyak bercanda, gurau dengan putrinya, dan putrinya juga tidak merasa sangar bahwa ayahnya adalah seseorang yang nggak ada. Nak, mohon maaf, ini penting. Jangan bercanda. Enggak ada begitu. Tidak ada. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau menjadi pemimpin rumah tangga, dirasakan oleh putrinya. Maka Fatimah radhiyallahu anha itu dekat oleh ayahandanya itu sampai beliau meninggal. Ya. Dekatnya itu bukan dekat hanya sekedar ayah dan anak, tidak, tetapi dekat seolah betul-betul teman bermain gitu. Sekarang ini banyak ya. Ya alhamdulillah mungkin agak bergeser. Kalau orang zaman dulu kan lagi makan duluan, kita makan. Ikut. Terus apa lagi? Kalau namanya orang tua nggak boleh dilihat. Bukan tidak baik mungkin mengajarkan disiplin, oke, tapi jadi hilang gitu rasa ayah dan anak, rasa ibu dan anak gitu. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan begitu. Maka tidak ada kalimat, wahai Fatimah, dengarkan ayahmu. Tidak ada. Kayak temen. Sampai ketika Fatimah itu sudah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu ketika datang melamar Fatimah, ya, atas arahan dari karyawannya, wahai Ali, segera lamar Fatimah, sudah saatnya. Nabi akan mencarikan pasangan. Ali mengatakan, gak cocok. Berangkat. Belum, bentar.
Belum berani berangkat. Kenapa? Karena sahabat Ali nggak punya apa-apa kala itu. Jadi seolah belum berani. Ini datang kan, terpaksa karena didorong-dorong akhirnya masuk. Ada apa Ali? Diam. Ada yang perlu dibantu? Diam. Tidak ada. Ada? Tidak ada. Ada. Sampai terakhir, apa kau ingin menikah dengan Fatimah? Oh, iya. Dinikahkan. Ketika menikah tidak punya apa-apa, sampai kaum Ansor harus memberikan sesuatu yang dibawa oleh beliau. Bukan karena beliau tidak punya apa-apa karena malas, tidak ya, karena itu baru hijrah. Ya, dan beliau memang selalu bersama dengan Nabi, waktunya full untuk Nabi. Ketika datang, nggak pernah banyak kerja Fatimah di rumah, tiba-tiba datang kepada sahabat Ali, nyuci, narik ini sendiri, apa segala macam, giling gando, sehingga tangannya pada kasar. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah, ada apa wahai putriku? Dengan panggilan yang khusus kepada beliau. Lihat tangan putrimu, tangannya langsung jadi kasar gitu. Kita kalau punya anak wanita dikasih sama orang, tiba-tiba pulang kok tangannya dikasar itu. Wah, ini nggak bener ini. Mama nggak pernah bikin tanganmu ini kasar. Wah, gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi tidak begitu. Ya, beliau seolah menjadi teman diskusi oleh putrinya. Wahai putriku, maukah kau? Nabi tahu bahwa putrinya minta pembantu gitu. Tapi Nabi mengatakan, maukah kau kutunjukkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar pembantu yang membantu. Lalu diajarkan berzikir, ya. Pulang ke rumahnya. Artinya Nabi SAW, kalau kita ambil poin berikutnya itu, mampu menguatkan anak-anaknya itu dalam posisi yang mungkin beliau sendiri tidak tega untuk melihatnya. Ya kan, sebagai seorang ayah atau ibu kita pasti merasakan momen itu gitu. Aduh, kalau ini dirasakan oleh anak saya nggak kuat. Tapi kalau saya ikut-ikutan nggak kuat, jadi nggak jadi. Gitu. Maka Nabi SAW menunjukkan bagaimana beliau mampu untuk terus memberikan support kepada putrinya, memberikan support kepada anaknya, bahkan datang juga memberikan support pada mantunya. Maka yang dilakukan oleh beliau, walau beliau itu putrinya sudah menikah, tapi beliau tidak lepas begitu saja. Ada masalah didatangi. Tanpa harus menggurui, beliau memberikan solusi, beliau memberikan masukan, beliau memberikan arahan. Yang itu dirasa luar biasa, memberikan kebaikan untuk keluarga putra dan putrinya. Itu keluarga, ya. Dan masih banyak lagi, tapi secara umum begitu. Yang kedua, bagaimana Nabi SAW dengan dakwah, gitu ya. Kepemimpinan beliau dengan dakwah. Kalau kita lihat dari dakwah ini ada dua fase, Mekah dan Madinah. Fase Mekah adalah fase di mana dakwah ini senantiasa mengalami tekanan yang tidak mampu untuk diimbangi oleh Nabi dan para sahabatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW kala itu mampu menjadi pemimpin di fase Mekah itu dengan penuh kebijaksanaan. Ya. Bagaimana beliau ketika dakwah itu harus sirriyah di 3 tahun pertama, beliau mampu mengkoordinir agar dakwah itu ada pada Darul Arqam, disampaikan, ya. Walaupun ketika nanti masuk dakwah terang-terangan, Umar bin Khattab dan Hamzah masuk ke dalam Islam dalam waktu yang berdekatan, lalu dikatakan, bukankah engkau nabi wahai nabi? Gitu ya. Umar mengatakan, kalau gitu kita ke depan ayo kita mampu untuk menegakkan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Tidak perlu takut kita dengan mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidak, Umar. Masanya itu memang betul-betul mampu untuk melihat mana yang memberikan maslahat, mana yang memberikan madarat. Ya, bukan hanya sekedar mengedepankan emosi, tapi mampu panjang dalam berpikir sehingga luar biasa. Sampai dengan beliau hijrah ke Madinah, beliau mampu untuk memberikan pondasi. Latihan beliau yang 13 tahun untuk mengelola emosi itu, beliau bawa ketika datang ke Madinah yang kondisinya jauh lebih kompleks lagi, karena di sana ada Yahudi, di sana ada munafik, di sana ada orang-orang yang tidak suka dengan Nabi. Tapi pembelajaran 13 tahun untuk menata emosi itu ketika sampai di sana ternyata mampu untuk menjadi senjata yang luar biasa. Jadi bagaimana beliau berdakwah dengan bahasa kita sekarang itu hikmat. Bukan hanya sekedar bush, tidak. Mana yang bisa ditendang, tendang, tidak. Bukan begitu Nabi SAW. Ya.
Maka bagaimana menempatkan apa-apa itu sesuai dengan makomnya. Ini belum, ya belum. Ini sudah, ya sudah. Bahkan ketika ada orang yang datang pada Nabi SAW, ini dakwah beliau ya, dan perlu untuk kita ambil pelajaran itu. Ketika datang seseorang bertanya dengan pertanyaan, jawaban Nabi itu tidak semuanya sama walau pertanyaannya sama. Datang seseorang, tunjukkan kepadaku amalan yang paling baik wahai Rasulullah. Dijawab la taghdab. Apalagi wahai Nabi, la taghdab. Apalagi wahai Nabi, la taghdab. Falakal jannah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kamu surga. Datang yang lain, amal apa yang paling baik wahai Nabi? Bakti sama orang tua. Amal apa yang paling baik Nabi? Bantu saudara. Amal apa yang paling baik? Jawab satu pertanyaan, jawabannya lain. Itulah dia juru dakwah. Model kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam dakwah gitu. Beliau itu ketika ingin menyampaikan sesuatu bukan hanya sekedar bagaimana tersampaikan dan selesai, begitu tidak, tapi mengetahui person per person. Oh, ini yang dibutuhkan ini. Maka ketika datang, ya itu yang disampaikan sesuai dengan mad'unya. Oh, ini yang dibutuhkan ini, maka itu yang disampaikan. Oh, ini yang dibutuhkan ini, maka itu yang disampaikan. Dan ternyata luar biasa. Wah, kalau sekarang nggak bisa Ustaz, jamaah kita sudah terlalu banyak. Aduh, jangan merasa lebih daripada Nabi SAW. Nabi SAW ketika akhir masa hidup beliau sudah hampir 100.000 lebih dari sahabat yang memeluk Islam. Dan itu masih beliau pertahankan. Ya. Terbukti dengan apa? Berikutnya, semua orang yang bertemu dengan beliau itu seolah menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Coba nih, gimana ya? Salah seorang sahabat ingin bertanya pada Nabi, kira-kira orang yang paling dekat denganmu siapa wahai Nabi? Berharap bahwa jawabannya adalah namanya disebut. Karena ketika dekat dengan beliau, itu rasanya sudah apa ya? Sudah betul-betul soulmate kita. Oh, ini udah sahabat dekat, semuanya tahu Nabi. Ada beberapa riwayat tapi perlu dicari kesahihannya. Nabi itu kalau lagi duduk di masjid, tiba-tiba ada suara sahabatnya datang menyapa, "Assalamualaikum." Sambil memalingkan wajah dan belum melihat wajahnya sudah menjawab dengan namanya, "Waalaikumsalam, sahabatku." Misalkan siapa? Khalid, sahabatku Omar, sahabatku siapa? Pendekatannya sampai seperti itu. Maka sahabat ini tadi bertanya, siapa orang yang paling dekat denganmu wahai Nabi? Senyum. Dan Nabi tahu ini tujuannya adalah namanya disebut. Maka Nabi mengatakan, yang paling dekat denganku Aisyah. Bukan dari golongan lelaki. Supaya tidak menyinggung perasaannya disebut bapaknya. Gitu. Nah, ini uslub itu, cara menjawabnya. Tidak langsung Abu Bakar, oh mungkin langsung patah hati gitu ya. Tapi ini kan Aisyah, oh istrinya wajar. Bukan dari laki-laki, bapaknya, oh bapak istrinya, ya sudahlah gitu. Nggak mau dilanjutkan, kenapa? Takut sahabat tadi, pertanyaan berikutnya yang dijawab juga bukan namanya, maka di stop oleh beliau. Cukup, hatiku merasa bahwa engkau yang paling dekat adalah aku, sudah selesai. Gitu. Maka para sahabat Nabi itu ketika meriwayatkan hadis dari Nabi itu, salah satunya yang sering disebut adalah Ausoni Khalili. Kekasihku mewasiatkan padaku. Oh, gitu. Apa enggak luar biasa itu? Nah, ini kadang-kadang juru dakwah banyak loh. Yang kalau lagi di mimbar itu seolah betul-betul humble. Betul-betul baik. Tapi begitu sudah di luar gitu, baru disapa, "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Nabi tidak. Bukan hanya sekedar di mimbar beliau nampak dekat dengan sahabatnya, tapi person to person. Dilihat bagaimana. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sebagai pemimpin. Jadi seolah semuanya itu merasa dekat dengan beliau. Ketika semua merasa dekat, maka ketika Nabi ingin menyampaikan sesuatu pada beliau, tidak ada penghalang lagi. Langsung dari hati masuknya ke hati. Kenapa? Ini kekasihku yang memberikan nasihat. Ini kekasihku yang memberikan masukan. Maka tidak pakai, ini kan dia ada ininya aja, ada maunya aja, ada apa, enggak. Memang betul-betul beliau mampu menunjukkan itu dalam muamalahnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang terpenting adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu kepada sahabatnya itu dimulai dari contoh. Pernah Nabi SAW tidur di atas tikar.
Dan ketika beliau di atas tikar tidur, masuk ke dalam ruangan itu Umar bin Khattab tidak sempat untuk membangunkan beliau, terlihat ada bekas di sininya. Lalu Nabi SAW dengan bekas yang ada di pundaknya dari bekas tikar yang ditiduri itu ternyata membuat Umar bin Khattab meneteskan air mata. Netes air mata. Ketika netes air matanya membangunkan Nabi SAW. Ditanya, ada apa wahai Umar? Kok menangis? Lalu Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Kisra yang tidak diberikan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dia tidur di atas permadani, sedangkan engkau, Nabi manusia paling mulia di mata Allah, tidur di atas tikar begini. Lalu Nabi SAW dengan senyuman mengatakan, mali walid dunia, apa hubungannya aku dengan dunia wahai Umar? Ini tempat hanya sekedar mampir saja. Kisra diberikan oleh Allah dunia, tapi tidak diberikan akhirat. Luar biasa. Dan itu yang membekas, betul-betul membekas pada beliau. Dan akhirnya itu yang membawa Umar membentuk karakternya. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang berjalan di jalan dakwah ini, ya harus mampu untuk memberikan tauladan. Seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Entah apapun, termasuk bahagianya ketika kita itu menjadi juru dakwah untuk keluarga kita, nggak usah jauh-jauh. Dimana anak kita itu mampu menjadi orang yang menghafal Quran, bapaknya belajar untuk menghafal Quran, ibunya juga begitu. Ya. Walaupun hafalannya hanya wal asri, walaupun hafalnya hanya inna a'taina, qul ya ayyuhal kafirun, tapi dia ngapal, kita ngapal. Nah, enak kita bersama ngapal. Kasih contoh, anaknya kan lihat, oh iya bapak juga ngapal, ibu juga ngapal, saya juga ngapal. Nah, gitu. Sholat malam juga begitu. Makanya seorang ibu tidak apa-apa untuk sedikit riak pada anaknya di saat ibadah-ibadah itu, dengan tujuan memotivasi dia. Malam-malam tuh ketok pintu, nggak dibuka-buka sendiri. Bangunin, Kak, Umi mau sholat di sini ya. Mesti dia jawabnya, Umi ini kalau nggak sholat malam sehari aja pusing kepala Umi. Bodoh. Udah nggak apa-apa. Allahu Akbar. Taulah, dan itu nanti yang akan diingat oleh mereka. Saat kita sudah tidak ada, baru mereka akan tahu gitu. Ya Allah, dulu ibuku itu kalau lagi kelihatan ada masalah, ayahku kelihatan lagi ada masalah, tempat mengadunya hanya sajadahnya saja. Ya, begitu dia datang melihat sajadah itu, dia mengikuti kita gelar sajadah, lalu dia ikut gitu. Ya, kenapa? Kita mampu berdakwah dengan tauladan. Ya. Ketika ada orang tua, ada mertua datang, mampu menjadikan mereka sebagai raja, itu yang akan terekam di mata anak-anak kita. Sehingga ketika kita nanti tua, mereka akan memperlakukan kita seperti itu. Dan lain sebagainya, karena memang metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, diselesaikan di 9:30 ya. Bagaimana Nabi SAW menjadi pemimpin ketika beliau itu mempengaruhi orang? Ya. Apa bahasanya sekarang? Menginfluence orang, gitu ya. Kita lihat, Nabi SAW itu menjadi magnet bukan hanya ketika beliau jadi nabi, loh. Bahkan sebelum beliau jadi nabi itu sudah menjadi magnet. Ya. Ketika semua orang Arab Mekah kala itu berseteru siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Setelah pembangunannya, bahkan sampai di antara mereka sudah menghunuskan pedang untuk berperang. Lalu ada yang memberikan usulan, yang masuk pertama kali dari pintu ini maka dia yang berhak untuk memberikan putusan. Setuju? Setuju. Begitu dilihat yang masuk Muhammad, kala itu belum jadi nabi. Semuanya pada setuju. Kalau Al-Amin kami setuju, Muhammad Al-Amin. Berarti sudah punya magnet. Ya. Sudah punya magnet. Sama kalau dilihat bagaimana beliau dalam puncak usia 40 tahun sebelum beliau itu diangkat menjadi nabi. Kita paham bersama bahwa beliau selalu bolak-balik ke Gua Hiro, bolak-balik ke Gua Hiro. Ngapain bolak-balik ke Gua Hiro? Apakah persiapan untuk mendapatkan wahyu? Bukan. Bukan persiapan mendapatkan wahyu. Kalau persiapan mendapatkan wahyu, maka ketika Jibril datang menyergap beliau, Iqra, maka jawaban Nabi Muhammad, Jibrilnya, gitu. Karena sudah tahu. Tapi apa yang terjadi? Ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari, terus begitu. Kenapa? Karena beliau tidak tahu kalau itu merupakan Jibril. Ya. Kenapa beliau berkhalwat di Gua Hiro?
Karena di usia itu mendekati masa di mana orang-orang Quraisy sepakat untuk menjadikan beliau sebagai pemimpin tertinggi kala itu. Maka beliau berkhalwat berpikir, bahasa kita sekarang ini merenung kira-kira ketika sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, apa yang akan aku kerjakan di 100 hari pertama, 100 hari kedua. Bagaimana memperbaiki akhlak yang ada di kaumku, bagaimana memperbaiki ekonomi mereka, bagaimana. Seperti itu modelnya. Maka beliau berkhalwat, pergi ke Gua Hira. Ini menunjukkan bagaimana beliau memiliki magnet yang seolah semua orang sepakat di usia itu akan mengangkat Muhammad muda untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Ketika menjadi nabi, sudah tidak perlu lagi dilihat. Ya, bahkan magnetnya itu mampu untuk menggetarkan lawannya. Ya. Ini dia seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana beliau menginfluence? Bagaimana beliau itu mampu untuk menggait? Kalau kita lihat dari masa sebelum Islamnya, beliau mampu menggait orang-orang itu dan mempengaruhi mereka itu dengan dedikasinya, dengan akhlaknya. Maka beliau buktikan itu. Ketika beliau sudah menikah dengan Khadijah, Masya Allah, rumahnya Khadijah menjadi rumah bagi orang-orang yang tidak mampu. Tidak ada orang datang ke rumahnya kecuali segala kebutuhannya terpenuhi. Dengan dedikasi, dengan akhlaknya. Yang kedua, ketika beliau mengerjakan itu semua bukan untuk pujian manusia. Ya. Itu sebelum kenabian. Kita tidak bicara setelah kenabian. Kalau setelah kenabian banyak bukti. Tapi sebelum kenabian pun itu yang dilakukan oleh beliau. Sehingga ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh beliau, dan itu dikerjakan dengan penuh ketulusan, itu yang mampu menggetarkan dan menggerakkan hati manusia. Nah itu yang menjadi bahagian kunci. Ya. Karena kadang-kadang sekarang ini ada pencitraan aja. Bahkan terkadang ketika ingin memberikan santunan itu yang difoto. Ini bulannya Muharram banyak orang ngasih santunan anak yatim. Wah, foto. Apalagi sekarang banyak media sosial diupload santunan. Padahal setahun sekali dia juga nyantuninya. Dan ketika nyantunin itu juga tidak seberapa dengan hartanya dan itu dibarengi dengan riaknya. Aduh. Kalau Nabi SAW tidak begitu. Beliau mampu menggait orang itu dengan dedikasinya, beliau mampu menggait orang itu dengan akhlaknya, dan beliau mampu menunjukkan bahwa yang dilakukan itu keikhlasan. Bahwa yang dilakukan itu memang betul-betul tulus. Kalau bahasanya sebelum syariat itu mungkin bahasanya tulus. Memang ini yang dikerjakan, tidak ada yang lain. Murni dari hati. Maka orang itu akan terpaut hatinya. Lalu berikutnya setelah syariat kita lihat bagaimana Nabi SAW mampu mempengaruhi orang. Karena beliau itu mampu menunjukkan bahwa apa yang dibawa itu bukan untuk dirinya. Oh itu yang luar biasa. Beliau menjadi nabi itu bukan untuk disebut bahwa beliau adalah nabi dan Anda harus menyanjung saya, tidak. Tapi yang beliau lakukan itu adalah bagaimana beliau itu mampu menunjukkan yang beliau bawa itu untuk kalian, gitu bahasanya begitu. Bukan untuk saya. Maka detik-detik di mana beliau yang dinistakan kala itu tidak pernah membuat beliau itu tergerak hatinya untuk membalas, tidak pernah. Ketika ada orang datang lalu menarik selendang Nabi sehingga membuat bekas di sini. Berikan apa yang sudah Allah berikan padamu wahai Muhammad, itu semua sahabat sudah buka begini. Ada orang yang Nabi mengatakan, baik apa yang kau minta. Masih begitu. Padahal itu bukan pada posisi beliau terjepit. Kalau posisi beliau terjepit, oke lah. Orang terjepit tidak berani untuk mengkanter atau melawan. Oke. Tapi itu bukan pada posisi terjepit. Di posisi yang beliau bisa untuk memberikan balasan. Tapi itu tidak dilakukan. Terluka. Hadisnya terluka di sini. Tapi beliau mengatakan, apa yang kau minta? Begitu diminta nih, sudah kasihkan. Oh, luar biasa. Ya. Jadi bukan untuk diri, beliau mencoba untuk membuktikan apa yang beliau sampaikan itu untuk mereka. Ada cerita yang tidak sahih tapi banyak berseliweran, ya, tapi hikmah itu bisalah kita ambil ketika beliau diludahi oleh wanita Yahudi, ketika beliau memberi makan seorang buta di pasar dan sebagainya. Ya, tapi itu merupakan bahagian bagaimana Nabi menunjukkan itu bukan untuk beliau. Jangan. Maka bagian ini yang kadang-kadang kita tidak. Kita ingin mempengaruhi orang tapi ketika ingin seolah memberikan kebaikan pada orang, tapi ketika itu seolah mencederai kita, langsung kita ramai-ramai untuk membela diri. Padahal kadang-kadang
apa yang disebut oleh dia itu jauh lebih dikit dibanding aib yang asli yang ada pada kita. Terakhir, waktunya sudah habis. Beliau mampu untuk mendudukkan perkara itu semuanya dalam rangka pendidikan. Maka ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ketika masuk di dalam masjid langsung ke pojokan, kencing di pojokan. Wow, itu kalau kita udah langsung sama-sama berdiri itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'hu, stop. Biarkan dia selesai dulu. Dah selesai nih, karena sahabat semuanya sudah pegang pedang begini. Orang Arab Badui itu juga sudah lihat. Begitu dia buka pedang, Arab Baduinya juga udah buka pedang. Cuman kata Nabi disuruh tunggu. Selesai, apa yang dilakukan oleh Nabi? Minta kepada para sahabatnya untuk mengambil air 1 ember. Sahabatnya yang tadi udah mau marah masjidnya dikencingin, bukan nyuruh Arab Badui itu Nabi Muhammad SAW, tapi nyuruh sahabatnya untuk bawa 1 ember ditaruh ke sana. Apa yang bisa kita ambil? Banyak pelajarannya, tapi salah satunya di sini, bagaimana Nabi SAW menggait hati seseorang karena niatnya ingin mendidik, bukan menjudge, menghakimi, tidak. Kalau namanya mendidik dan pendidikannya itu belum bisa, beliau tidak menyalahkan orangnya. Ini pendidik, yang mendidiknya mungkin yang kurang pas. Ini kadang-kadang kita tidak. Begitu yang kita didik tidak bisa, langsung kita bilang, itu mah mereka bodoh-bodoh. Aduh, payah. Ini tidak Nabi. Sehingga apa yang terjadi? Dalam waktu singkat itu orang Arab Badui langsung tengok kanan, tengok kiri, langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW berdoa. Ya Allah, masukkanlah aku dan nabimu saja ke dalam surga. Mereka ini tidak. Wah, gitu. Lalu Nabi mengajarkan, bukan begitu doanya. Artinya itu dalam waktu dekat mampu untuk memikat. Gitu. Ya. Kenapa? Fungsinya mendidik. Dan itu bukan hanya sekedar di detik itu, tidak. Baca cerita tentang Suraqah. Bagaimana orang yang ketika awal berniat ingin membawa kepala Muhammad diberikan pada orang kafir Quraisy agar mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Tapi ternyata begitu bertemu dengan Nabi Muhammad berubah 100%. Ingin menjadi orang yang melindunginya. Dalam waktu detik. Kenapa? Karena ketika berjumpa Nabi Muhammad menunjukkan bahwa bukan untuk kebaikan diri pribadi, tapi untukmu wahai Suraqah. Dan ketika disampaikan itu ada keinginan untuk memberikan Suraqah menjadi lebih baik. Itu saja. Maka kalau itu ada, maka insya Allah itu akan menjadi bahagian modal yang terbesar bagi kita. Saya kira cukup sekian. Ada. Baik, jazakallah khair. Ustaz, atas penjelasannya mengenai apa ini? Seri dakwah Rasulullah SAW, Ustaz ya. Meskipun dari keluarga atau dari kepemimpinan ketika berperang, Ustaz ya. Nah, baik. Sebelum kita sesi tanya jawab, alangkah baiknya pasti dari awal tadi kanan kirinya pasti belum ada kenal, silahkan berkenalan dulu. Kan. Yang hot juga stretching juga. Kalau kita ini kajian lepas kerja, pasti teman-teman di sini lelah, capek gitu kan. Mungkin ada yang bisa mau pijit-pijit, silahkan. Nah, baik. Ada juga info dari komunitas sahabat Erdogan. Di belakang sana ada Turki souvenir, tas, dompet, kelimbag, tasbih, gelang, gantungan kunci, semua impor dari Turki. Nah, ini kerjasama dari Wailid dengan komunitas sahabat Erdogan. Baik, selanjutnya silahkan satu dari Ikhwan dan satu dari Akhwat. Pertanyaan ada? Oke. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hadiri dari Tangerang Selatan. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih banyak Ustadz, yang luar biasa saya pikir hari ini. Ustadz, tadi sedikit kaget karena tadi saya berpikir tentang military leadership gitu ya. Tadi saya berpikir tentang strategi perang waktu Rasulullah gitu. Tadi saya berpikir tentang seperti perang Khandaq, kemudian Uhud dan lain-lain. Ternyata hari ini saya mendapat inspirasi yang lebih yang sangat luar biasa. Jazakallah khairan katsira Ustadz. Saya sebagai pribadi seorang ayah hari ini sangat terinspirasi, tercerahkan. Tadi saya catat banyak sekali. Saya lihat, saya tadi saya speechless Ustadz, karena tadi ya Allah,
sempurnanya luar biasa. Sebelum menikah berintegritas sehingga Khadijah sangat tertarik. Menikah pun sampai punya dignity yang besar sehingga martabatnya sangat terjaga. Menjadi role model, menjadi pendidik dan lain-lain. Saya tadi sampai luar biasa. Di antara semua Ustadz, saya mau tanyakan adalah beliaunya adalah seorang vision creator yang luar biasa sehingga Islam sebesar ini. Titik awal beliaunya adalah itu bagi kita-kita yang sudah menikah mungkin adalah bagaimana beliau adalah seorang yang lebih muda, tidak punya apa-apa, menikah dengan seorang yang sangat kaya, berpendidikan, tetapi beliaunya tetap mampu membawa visi dan keluarganya ikut. Saya pikir itu tidak mudah, Ustadz. Hal yang mirip-mirip adalah kita-kita mungkin yang bekerja, yang menempati jabatan suatu tempat yang mana itu adalah orang-orang situ sudah ada lama, mereka orang-orang ahli di situ. Kita menempati di situ, kita membuat visi yang baru pun itu tidak mudah. Nah, saya di antara semua tadi yang paling terakhir adalah sebagai pendidik. Rata-rata kita kalau punya anak buah, kalau sudah mulai ngeselin kita gemes gitu, nggak tahan. Mendidik itu luar biasa sulitnya. Nah, di antara ini Ustadz, saya mohon sedikit pencerahan hal yang sangat tidak mudah ini, seperti apa sih kita bisa membawa zaman sekarang itu ya, istri-istri kita ini rata-rata juga pendidikannya juga bagus gitu, kita ngomong sesuatu itu juga dia mungkin bukan membantah tapi menyanggah gitu, tidak mudah gitu. Jadi seorang Rasulullah ini betul-betul sempurna. Saya ingin lagi menggali nantinya. Terima kasih atas pencerahannya malam ini. Semoga menjadi inspirasi kita semuanya, khususnya yang sudah keluarga, untuk menjadi lebih baik, bisa menjadikan Rasulullah model yang terbaik untuk hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Hisam Baisa dari Puncak. Yang saya mau tanyakan, Ustadz, itu dari tadi Ustadz ceritakan Muhammad muda itu tidak mengikuti kebiasaan Quraisy, tidak menyembah berhala, kemudian lemah lembut pada keluarganya yang saat itu dianggap tabu. Terus Ustadz juga menyinggung Muhammad mundar-mandir ke gua karena mau diangkat sebagai pemimpin tertinggi yang notabene saat itu sebagai pemberontak gitu lah Ustadz ya di Quraisy. Oke, pertanyaan saya simpel aja. Kenapa Quraisy sendiri kemudian menolak ketika Muhammad ini diangkat menjadi nabi? Sedangkan saat itu mau diangkat jadi pemimpin tertinggi gitu Ustadz ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Masya Allah ya, pertanyaannya bikin saya jadi nggak capek lagi nih, jadi semangat gitu ya. Nih, alhamdulillah, terima kasih dua bapak-bapak yang luar biasa, Tangsel dan Puncak. Waduh, Masya Allah. Yang pertama curahan unek-unek, saya juga sama ketika mendapatkan satu pertama ini tentang military leadership itu, wah ini mungkin saya diminta untuk cerita tentang strategi perang gitu. Walaupun memang ketika bercerita tentang strategi perang Nabi sungguh sangat menarik. Cuman ternyata begitu dikasih tentang kepemimpinan beliau di keluarga, di dakwah, dan bagaimana beliau mempengaruhi orang lain. Tapi luar biasa ternyata juga tadi yang disampaikan oleh Bapak. Kita jumpai kalau setiap detik perjalanan hidup Nabi itu tidak ada yang biasa, pasti luar biasa karena beliau orang yang luar biasa. Pertanyaannya bagaimana ketika mendidik gitu. Karena mendidik ini sesuatu yang berat, dan ini dirasakan bagi mereka yang sudah mendidik. Dan mendidiknya bukan mendidik yang hanya sekedar di kelas. Karena kalau mendidik di kelas itu relatif sesuatu yang ya tidak sulit lah, mudah. Anak-anak buka buku, mau buka semuanya itu. Tapi kalau sudah yang lain, wah itu mendidik di keluarga. Suami harus didik istri gimana Ustadz mau didik, kadang-kadang kita ngomongin satu, dia ngomongnya 5, gitu ya. Nanti begitu mau mendidik anak, keluar lagi. Ya.
di masyarakat, di tempat kerja dan lain sebagainya. Karena memang pendidikan ini adalah sebuah keniscayaan gitu yang akan terjadi pada interaksi manusia. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana supaya mudah, karena role model kita adalah Nabi Muhammad, maka kita mencoba untuk melihat, walaupun yang saya sampaikan pastinya tidak sempurna, akan banyak kekurangan, tetapi minimal yang saya pahami dari apa yang dilakukan oleh beliau ketika mendidik keluarganya, ketika mendidik para sahabatnya, maka yang akan terlihat satu, bagaimana beliau itu betul-betul mampu menjadikan posisi beliau sebagai pendidik. Ya. Jadi memang posisi ini jangan berubah gitu. Seperti orang ketika jadi dokter, yang utama dari dia itu harus mampu memposisikan dirinya sebagai dokter. Maksudnya gimana? Ada orang datang, dokter, apa keluhannya? Saya sakit kepala dokter. Udah berapa lama? 3 hari. Ah, kamu baru 3 hari. Saya udah 7 hari juga masih sakit kepala nih. Wah, gitu. Gimana kalau kita ketemu dokter begitu? Lah, ini siapa yang dokter? Siapa yang? Saya datang ke sini kan minta obat. Udah sabar aja. Saya juga udah 7 hari belum ketemu nih obatnya apa. Oh, gitu. Kita langsung keluar tuh mesti bilang sama itu, kalau bisa suruh masuk ke grogol dulu deh. Gitu. Kenapa? Nggak bisa memposisikan diri. Maka yang dilakukan oleh Nabi adalah mampu untuk memposisikan diri. Beliau pendidik. Maka ketika hantaman, gangguan menjadi seorang pendidik itu hadir di hati beliau, beliau langsung membalikkan lagi. Shh, saya pendidik. Ketika yang dididik begitu sulit, saya pendidik. Yang membuat kadang-kadang emosinya naik, yang membuat kadang-kadang jiwanya bergejolak, tapi saya pendidik. Wah, gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika beliau paham itu dan beliau paham siapa yang akan beliau sampaikan, maka ini yang disampaikan yang luar biasa itu juga. Senantiasa hadir dalam doa beliau. Ini kadang-kadang yang luput dari kita itu. Berapa banyak apa yang tergores dalam tinta emas sejarah Nabi mendoakan bahkan orang yang dianggap kala itu dalam tanda kutip musuhnya. Ya Allah, anugerahilah Islam ini di antara satu, anugerahilah Islam ini satu di antara 2 Umar. Gitu. Kala itu Umar bin Khattab dengan Abu Jahal. Doa loh, padahal sama-sama kala itu sedang pengen memenggal kepala baginda Nabi SAW. Didoain, ya Allah. Doa. Bukan hanya sekedar orang yang jadi bawahannya, bukan hanya sekedar orang yang dalam tanggung jawabnya, tidak, tapi orang yang ingin membunuhnya didoakan. Kurang, jalan ke Taif. Ketika beliau sudah dilempari batu dari ujung kepala sampai ujung kaki merah semuanya dengan darah, datang malaikat penjaga gunung. Muhammad, aku sudah mendapat izin dari Robku. Gunung mana yang mau kau angkat untuk aku timpakan kepada penduduk Taif, aku angkat sekarang. Apa jawaban Nabi? Tidak. Aku mohon kepada Allah dari keturunan mereka yang tidak menyekutukan Allah. Subhanallah. Kita kadang-kadang jarang itu. Kalau udah mangkal dengan seseorang, boro-boro didoain. Kalaupun didoain, didoain yang lain. Ketemu orang susah dididik gitu, ya Allah mudah-mudahan cepat dipecat. Ya gitu kan doain. Nah ini masalahnya. Tapi beliau tidak. Ini yang kadang-kadang luput ya. Dari masa mendidik, salah satunya didoakan. Namanya itu disebut dalam waktu-waktu terbaik saat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, datangnya dari hati. Memang betul pingin dia baik gitu. Bukan pingin dia jadi pengikut kita, bukan pingin dia nurut dengan kita, bukan pingin apa, bukan. Kadang-kadang kita mendidik baliknya ke kita sebenarnya. Inginnya begitu, Nabi tidak pernah. Nabi tidak begitu. Nabi menginginkan Anda bisa, Anda bermanfaat, bukan saya. Kita kadang-kadang tidak. Kamu saya ajarin ya, supaya nanti kamu kerja di sini bagus, sehingga perusahaan kita masih ada ke kitanya itu. Kamu saya ajarin supaya kamu nganggap saya guru, sehingga kamu hormat dengan saya, masih ada kitanya. Nabi tidak. Betul-betul ketika mengajarkan sesuatu untuk Anda. Dan itu banyak. Ya. Itu salah satunya Bapak, wallahu alam. Masih banyak lagi yang lain, tapi insya Allah mudah-mudahan lebih semangat untuk mencarinya. Lalu bagaimana dengan tadi Nabi SAW di tengah orang Quraisy menjadi orang yang dalam tanda kutip dimusuhi sebenarnya itu ya. Bukan dimusuhi frontal gitu, tapi banyak yang tidak berkesesuaian. Orang pada mendolimi, beliau tidak. Orang pada menyembah berhala, beliau tidak. Orang pada, beliau tidak. Orang pada, beliau tidak. Gitu. Biasa ketika orang punya harta berzina, beliau tidak. Dan lain sebagainya. Tapi
itu menjadi bahagian yang membuat Nabi itu justru menjadi poin lebih buat beliau untuk menarik orang. Sehingga semua sepakat, oh kalau pemimpin supaya Quraisy ini menjadi lebih baik, ya tidak ada lain. Siapa? Muhammad. Sebenarnya punya latar belakang. Walau Quraisy, tidak semua Quraisy ya, masyarakat Arab kala itu yang ada di seputaran Mekah itu menganggap berbagai macam bentuk perbuatan yang buruk itu adalah sebuah kebiasaan, tapi kalau kita runut dari para pemimpinnya, maka pemimpinnya masih memiliki nilai moral yang dipegang. Ya, maka mereka ketika memilih juga tidak memilih sembarang pemimpin. Maka tidak ada kok pemimpin Quraisy itu yang tukang mabuk-mabukan, itu nggak ada. Ya, dimulai dari Hashim, kakek buyut Nabi, Abdul Muttalib, kenapa jadi terpilih menjadi pemimpin berikutnya dan lain sebagainya, terus. Pemimpin tertingginya. Itu salah satunya. Yang kedua, karena mereka merasakan bahwa apa yang ada pada Muhammad itu yang dibutuhkan. Dan itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karena kalau yang lain banyak yang bisa. Sama-sama kaya, banyak yang kaya. Tapi mereka pada mabok semua. Mereka pada zalim semua. Mereka itu sama dengan saya, nggak ada nilai lebih dong. Kita mau cari sesuatu yang beda. Maka Muhammad kala itu mampu menjadi berlian gitu di tengah pasir, seolah begitu, dengan apa yang dimiliki oleh beliau. Maka itu menarik. Ya. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu, kenapa kok langsung dimusuhi oleh semuanya? Nah ini perlu kita paham. Karena orang-orang kafir kala itu yang ada di Mekah, itu mereka memang sudah membuat seolah perjanjian tidak tertulis gitu. Mereka-mereka yang masih memegang agama Hanif, bahasa kita, yang tidak percaya dengan banyak Tuhan dan hanya mengakui satu Tuhan, maka tidak boleh seolah hidup di seputaran itu. Maka mereka kala itu rahib, pendeta dan lain sebagainya itu hidupnya harus di luar Mekah. Bahkan sampai di daerah Syam juga begitu, ketika bertemu dengan kekuasaan Romawi yang notabene-nya juga sama menyembah berhala. Itu juga sama, mereka akhirnya bikin sauma'ah sendiri. Sauma'ah itu apa? Sauma'ah itu tempat ibadah sendiri. Jadi mereka tidak mendakwahkan itu pada yang lain kalau mau datang ke sini untuk menerima itu. Dan itu yang terjadi di Mekah. Nilai satu Tuhan itu sudah dikenal oleh mereka. Dan itu dianggap menjadi bahagian daripada musuh mereka. Karena tidak masuk dalam akal mereka bagaimana Tuhan itu hanya satu. Jadi ketika ini beliau tidak mabuk, nah itu masih oke. Beliau tidak menyembah Tuhan tapi diam saja, itu masih oke. Beliau tidak membohongi yang lain dalam mencari harta, itu masih oke. Tapi ketika beliau bergerak dan beliau mendakwahkan apa yang diinginkan oleh Islam ini, maka mereka itu yang berontak. Oh ini nggak bisa ini. Ini sesuatu yang paling berharga dalam tanda kutip yang mereka yakini. Dan ternyata ini yang diobok-obok oleh Nabi Muhammad SAW dalam tanda kutip. Maka beliau bergerak, maka mereka bergerak untuk bagaimana membuat tekanan kepada baginda Nabi SAW. Itu. Karena yang dibawa oleh Nabi itu adalah sesuatu yang paling sensitif bagi mereka. Gitu ya? Baik. Saya kira cukup. Baik, terjawab ya. Afwan Ustaz, Pak Hariri ada salah satu kader Wailid. Masya Allah. Ya, ila 3 Ustaz Pak Hariri ya. Beliau adalah militer. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sudah pensiun Ustaz ya. Baik, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Dari Tangsel ke sini. Ya, dari Ahwat mungkin Ustaz ya. Satu aja kalau ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada mungkin ada penyerahan plakat Ustaz. Oh, baik. Tapi sebelum penyerahan plakat, silakan kesimpulan atau penutupan dari military leadership pada kajian malam hari ini, silakan. Baik, yang bisa saya sampaikan adalah judul memang berkaitan dengan militer, tetapi ini saya tanya kepada panitia adalah kesatuan, karena ini bukan materi yang berdiri sendiri. Sebelumnya sudah ada, sebelumnya sudah ada, dan kita saat ini berbicara tentang keluarga, dakwah, dan bagaimana Rasul di tengah masyarakat. Yang bisa kita ambil satu, bagaimana Nabi SAW ingin dalam memimpin itu menunjukkan bahwa apa yang beliau lakukan itu bukan hanya sekedar untuk kemaslahatan beliau, tapi bagaimana ini untuk kemaslahatan orang yang berhadapan dengan beliau. Kalau ini mampu untuk kita jalani, maka tidak akan ada yang berat bagi kita untuk melakukan segala macam bentuk aktivitas memimpin orang lain. Dan insya Allah
dengan ini juga ridho Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Yang harus kita tanggalkan sekarang ketika bermuamalah dengan orang lain, bukan hanya sekedar yang difikir apa yang balik kepada saya, tapi murni bagaimana membuat orang itu bisa menjadi lebih baik di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Baik, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol. Untuk panitia, insyaallah ada penyerahan plakat dari Ketua Young Islamic Leader Mas Aryo Anandito, dan untuk teman-teman